Audio Jungle. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jayapura menggelar sosialisasi sistem pengolahan air limbah domestik. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Batika, kawasan Entrop, Kota Jayapura, Jumat 28 Oktober 2022 ini dibuka oleh Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Widi Hartanti. Sementara yang hadir mengikuti sosialisasi adalah perwakilan kelurahan, RT dan RW, serta perwakilan tokoh masyarakat. Mewakili penjabat wali kota, Frans Peke, Asisten 2 Widi Hartanti dalam sambutannya mengatakan, pembangunan untuk sektor air minum dan sanitasi sudah bergerak menuju ke layanan yang aman. Artinya, untuk air minum, kita perlu menjamin penyediaan akses layak yang tersedia setiap saat. Berada di dalam atau halaman rumah, serta kualitas air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sedangkan untuk sanitasi, kata Widi, harus dipastikan setiap rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi sendiri. Kita perlu memastikan setiap rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi sendiri. Dengan bangunan atas adalah kloset dengan leher angsa, dan untuk bangunan bawah tersambung dengan tangki septik yang disedot setidaknya 3 tahun sekali. Dikatakan, untuk wilayah Papua, capaian akses sanitasi layak masih jauh berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi saat ini masih menunjukkan adanya praktek buang air besar sembarangan atau BABS di tempat terbuka. Ini kita semua sudah tahu. Dan ini yang menjadi catatan dan perhatian kita semua, terlebih pemerintah Kota Jayapura. Untuk BABS sekitar 5,7% rumah tangga. Dan perlu diketahui bahwa capaian akses sanitasi layak di Papua masih jauh berada di bawah rata-rata nasional, yakni sebesar 36,7%. Dengan demikian, kata Widi, pemerintah Kota Jayapura diharapkan mempercepat peningkatan akses air minum dan sanitasi aman melalui berbagai kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas seperti sosialisasi yang sedang dilakukan. Harapan pemerintah Kota Jayapura, kegiatan ini dapat menjadi langkah penting untuk mempersiapkan masyarakat dalam menjawab persoalan dan tantangan dalam sanitasi lingkungan. Asisten 2 ini juga meminta peserta dapat berdiskusi bersama untuk mendukung terciptanya sanitasi aman di lingkungan masing-masing, dan juga diharapkan kerjasama dapat semakin meningkatkan komitmen untuk mempercepat langkah mencapai akses air minum dan sanitasi aman. Dirinya menambahkan, hal penting yang mendasar yang harus diingat, setiap orang berhak atas akses air minum dan sanitasi aman. Dirinya pun berharap para peserta sosialisasi dapat menyampaikan kepada masyarakat untuk stop buang air besar sembarangan. Dari kegiatan ini, selama mengikuti sosialisasi di hari ini, demi kebersihan lingkungan kita, dengan selalu menyampaikan atau menyuarakan kepada masyarakat, kepada sanak saudara, keluarga kita, tetangga, dan kepada seluruh yang kita temui untuk stop buang air besar sembarangan. Di tempat yang sama, Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas PUPR, Sapari, mengatakan salah satu tujuan dari sosialisasi adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat. Sebenarnya salah satu tujuan daripada sosialisasi ini adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat ya. Karena kalau kita lihat angka data yang didapatkan dari untuk Papua dan secara khusus Kota Jayapura, tingkat angka untuk buang air besar sembarangan itu masih sangat tinggi. Artinya masyarakat masih membuang kotoran masih di tempat-tempat bisa di sungai atau di kali atau di laut, bahkan berapa di tempat-tempat yang dalam tanda kutip yang terbuka. Nah, ini bukan salah satu bagaimana merubah perilaku ini. Sapari menyebutkan masyarakat Kota Jayapura belum semuanya memiliki septic tank yang layak.
Artinya masih ada yang sistem terbuka yang cubluk. Artinya tadi ketika bangunan septic tanknya itu kan SNI-nya harusnya dia dicore lantainya ya, semua harus kedap. Jadi tidak ada filtrasi air masuk, tidak tercampur. Nah, dengan adanya sistem yang cubluk terbuka ini, maka otomatis tingkat pencemaran lingkungan juga akan semakin tinggi. Jadi kalau katakan kita mengambil sumur dalam ataupun sumur dangkal dari situ, maka bisa dipastikan bahwa sumur kita akan tercemar. Dirinya berharap lewat sosialisasi ini, para peserta setelah kembali ke tempat mereka masing-masing bisa menjadi informan kepada warga masyarakat. Jadi harapan kami mungkin bisa melalui sosialisasi ini setelah RT RW ini kembali ke tempat mereka masing-masing bisa menjadi narasumber atau menjadi informan kepada warga masyarakat bagaimana bahwa kita harus mengelola lingkungan kita khususnya sanitasi. Karena kalau bagian belakang itu jarang kita perhatikan karena dampaknya cukup besar sebenarnya. Dari Jayapura, Teras Papua, Danielo melaporkan.